Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Amir Nasional yang saya muliakan, bapak-bapak dari pengurus besar, para tamu undangan, bapak-bapak mubalik, para sesepuh jemaat serta seluruh peserta jalsa salanah di seluruh Indonesia yang saya cintai. Tema ceramah yang akan saya sampaikan adalah tentang kerukunan rumah tangga sebagai pondasi utama kerukunan bangsa. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang tema ini, tentunya ada satu hal yang prinsip yang harus kita lalui, yaitu sejauh mana kaitannya antara kerukunan rumah tangga dengan kerukunan bangsa. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mengutip penjelasan dari Hadrat Khalifatul Masih Hadrat Muslih Maud radhiyallahu an. Beliau menyampaikan bahwa kelemahan atau kekurangan selalu ada dua jenis. Yang pertama adalah kelemahan secara individu atau personal. Yang kedua, kelemahan atau kekurangan secara berkelompok atau kolektif. Kelebihan juga seperti itu, sebaliknya ya, kelebihan juga seperti itu. Kelebihan secara personal, juga kelebihan secara kolektif atau berkelompok. Nah, dua kondisi ini menurut beliau memiliki kaitan yang sangat erat sekali. Untuk memudahkan kita memahami maksud dari apa-apa yang beliau sampaikan, beliau memberikan sebuah permisalan. Beliau memberikan permisalan seperti sebutir benih. Benih ini akan tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang baik, hasil yang baik, tentunya akan tergantung kepada faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal tersebut adalah, baik diantaranya adalah media tanam maupun kondisi iklim yang ada pada saat itu. Demikian juga sebaliknya, beliau mengatakan bahwa sebuah kebun yang terdiri dari ribuan tanaman tentunya akan tergantung hasilnya dari kualitas benih masing-masing. Ya, jadi ada kaitan yang sangat erat sekali. Beliau menegaskan, serupa dengan itu, dalam perkembangan kebaikan atau keburukan, faktor pengaruh dan suasana lingkungan adalah suatu hal yang mutlak. Maka kebaikan atau keburukan tidak akan mampu berkembang selama faktor-faktor lingkungan tidak menyediakan suasana yang cocok untuk itu. Ya, jadi artinya maksudnya begini, bahwa kondisi akhlak kita, kondisi moral kita biasanya itu akan dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan dan sebaliknya. Dalam perspektif negara, kita mengenal sebuah teori bahwa ketahanan nasional dapat diraih melalui pendekatan gatra. Gatra ekonomi, gatra ideologi, gatra politik, dan gatra sosial budaya dan seterusnya. Apabila ketahanan tiap-tiap gatra tercapai dengan baik, maka ketahanan nasional bisa dikatakan dalam kondisi atau situasi yang baik. Nah, ketahanan keluarga itu masuk dalam wilayah ketahanan sosial budaya. Karena keluarga merupakan pilar pertama dan utama dalam membangun bangsa dan merupakan unit terkecil yang menentukan bangsa. Oleh karena itu tidak mengherankan karena begitu pentingnya tarbiyat keluarga, sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Al-Quran sangat serius membahas mengenai bagaimana menanamkan tarbiyat keluarga. Karena ini akan menjadi sebuah kekuatan
menjadi sebuah modal untuk membangun masyarakat dan bangsa yang rukun dan damai. Jadi fase sudah jelas bahwa ada kaitan antara kita secara personal dengan masyarakat, masyarakat dengan negara, negara juga dengan pribadi masing-masing termasuk dengan keluarga. Pertanyaan selanjutnya adalah, lantas bagaimana cara membangun kerukunan keluarga yang ideal? Untuk menjawab ini pun saya sudah mengumpulkan beberapa petunjuk-petunjuk huzur, dan saya juga sudah klasifikasikan dalam beberapa poin. Yang pertama adalah untuk membangun rumah tangga yang rukun, sebelum atau setelah menikah, pasangan suami istri harus menyadari maksud dan tujuan dari sebuah pernikahan. Jadi orientasi dari sebuah pernikahan itu harus jelas. Di dalam Al-Quran kita mendapatkan ada beberapa ayat-ayat yang menceritakan, menegaskan tentang tujuan dari sebuah pernikahan. Namun Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaihi, beliau menyebutkan semua ayat itu pada dasarnya tertumpu kepada satu ayat Al-Quran. Ayat mana? Itulah ayat Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi dari sekian banyak ayat-ayat yang menjelaskan dari tujuan pernikahan, semuanya sebenarnya tertuju kepada ayat itu. Nah, huzur, beliau mencoba untuk mensederhanakan terjemahan ayat tersebut dengan kalimat, ya Allah, hambamu ini ingin memiliki pasangan hidup, tapi bukan hanya sekedar pasangan hidup, tetapi pasangan yang bisa menjadi penyejuk mata dan juga imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kan tujuan pernikahan kan salah satunya mencari pasangan hidup. Kemudian beliau menerjemahkan lagi, ya Allah, hambamu ini ingin memiliki keturunan, tetapi bukan sekedar keturunan, tetapi keturunan yang bisa menjadi penyejuk mata dan juga menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi jelas, tujuan atau orientasi dari sebuah pernikahan adalah membangun nilai-nilai ketakwaan, menciptakan pribadi-pribadi yang bertakwa, bukan berorientasi kepada hal-hal yang lain. Poin yang kedua yang saya klasifikasikan dari sabda-sabda huzur, supaya kita bisa membangun rumah tangga yang rukun, setiap kita kembali merefleksi diri sejauh mana kita mampu melaksanakan nasihat-nasihat khutbah pernikahan, ya. Jadi huzur menyampaikan seperti ini. Pada saat pernikahan Islam atau akad nikah, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan terdapat 5 kali yang menyebutkan tentang ketakwaan. Jika setiap pasangan selalu ingat bahwa Allah senantiasa mengawasi mereka, maka mereka tidak akan melakukan hal yang dapat menyakiti satu sama lain dan akan selalu jujur kepada masing-masing pasangan. Pesan ini bukan saja tertuju kepada kedua mempelai, tetapi tertuju juga kepada kedua keluarga besar, karena biasanya ketidakharmonisan rumah tangga bisa saja penyakitnya datang dari keluarga besar kedua pasangan tersebut. Ya, ini faktanya biasanya suaminya akur, tenang, damai, tetapi kemudian karena ada bisikan dari kedua keluarga yang mengakibatkan keluarga tersebut tidak harmonis. Saya kembali mengutip khutbah huzur. Pada kesempatan khutbah Jumat beliau di Toronto pada tanggal 24 Juni 2019, huzur menasihatkan anggota jemaat berkaitan dengan hubungan keluarga. Huzur bersabda, dengan rasa sedih, saya terpaksa mengatakan bahwa di Kanada setelah menikah, masalah-masalah muncul dalam hubungan suami istri dengan sangat cepat. Menurut saya,
dalam hal ini yang paling bersalah, ini coba saya ulang kembali. Menurut saya, dalam hal ini yang paling bersalah adalah para orang tua dari si laki-laki dan perempuan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bersabar sedikit pun. Terkadang orang tua pihak laki-laki berusaha untuk membuat anaknya tidak cocok dengan istrinya, jadi dipanas-panasi. Dan mereka tidak dibiarkan saling percaya satu sama lain supaya anaknya tidak lepas dari genggamannya atau kontrolnya. Ini fakta, ini sering terjadi. Bagaimana sang ayah supaya sang ibu, sang ayah supaya kontrolnya tetap merekat kuat di anaknya, panas-panasin terus. Ditanamkan mesti tidak percaya kepada suaminya, harus lebih percaya kepada kedua orang tuanya. Saya lanjutkan. Terkadang sebagian orang tua pihak perempuan yang merusak putrinya dan menjadikan mereka sebagai sarana untuk menuntut berbagai macam permintaan. Coba bayangkan, orang tua mungkin menginginkan sesuatu karena tidak mampu melalui anaknya supaya minta kepada suaminya. Ya. Poin yang ketiga yang harus jadi inspirasi kita dalam menciptakan keluarga yang rukun adalah menjaga kasih sayang. Saya kutip ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan dari antara tanda-tandanya ialah bahwa Dia telah menciptakan bagimu jodoh-jodoh dari jenismu sendiri supaya kamu memperoleh ketentraman padanya, dan Dia telah menjadikan di antara kamu kecintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu ada tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi dari ayat ini setidaknya ada dua pesan penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ternyata tujuan dari pernikahan itu adalah menciptakan usaha atau upaya untuk menciptakan ketentraman, ketenangan dalam hidup. Maka kalau dalam rumah tangga isinya perang terus, konflik terus, saya rasa cita-cita dari rumah tangga itu tidak tercapai. Poin pesan yang kedua adalah dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa menjaga ketentraman rumah tangga, menjaga rumah tangga yang harmonis adalah hak dan tanggung jawab suami istri. Jadi bukan wilayah tugasnya sang suami, tetapi wilayah tugasnya bersama-sama. Saya sampaikan sabda Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam. Beliau bersabda, kita tahu bahwa sangat memalukan, ini ya, yang suka melakukan KDRT atau pernah melakukan KDRT, kita tahu bahwa sangat memalukan apabila seorang laki-laki berkelahi dengan perempuan. Allah Ta'ala menjadikan kita laki-laki dan hakikat ini merupakan nikmat yang sempurna bagi kita. Cara mensyukurinya adalah dengan berlaku baik dan lemah lembut terhadap perempuan. Begitu pula di dalam suatu tempat dalam buku Bakhtarah Nuh, beliau bersabda, barang siapa yang tidak berlaku baik terhadap istri dan keluarganya, dia bukan dari jemaatku. Tegas. Selanjutnya beliau juga bersabda, Allah Ta'ala telah menegakkan hubungan kecintaan dan kasih sayang yang mendalam di antara kalian. Dan hubungan ini dari kedua belah pihak. Beliau bersabda, yakni anak-anak
yang lahir sebagai hasil dari pertalian suami istri, mereka pun hendaknya menjalani kehidupannya dengan pertalian kecintaan dan kasih sayang. Dan ini adalah pesan bagi seluruh masyarakat bahwa tegakkanlah kecintaan dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Ya, ini fakta sosialnya seperti itu. Ketika anak-anak dibesarkan dalam suasana yang tidak harmonis, dalam suasana kata-kata yang kasar, dalam suasana suami yang selalu membentak-bentak istri, anak dan sebagainya, maka biasanya anak itu akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nare takbir. Islam Ahmadiyah. Gulam Ahmad Ki. Gulam Ahmad Ki. Jalsa Salana Indonesia. Nare takbir. Hazrat Nawab Mubarakah Begum Syahibah menerangkan hubungan kecintaan dan kasih sayang antara Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan Hazrat Ahmad Jahan radhiyallahu anha. Suatu kali saya ingat bahwa ibu berkata kepada Hazrat Aqdas alaihissalam, "Aku selalu berdoa supaya Allah tidak memperlihatkan kewafatanmu dan mengangkatku lebih dulu." Jadi Hazrat Ahmad Jahan berdoa supaya duluan meninggal daripada Hazrat Masih Maud. Mendengar hal ini Hazrat Aqdas bersabda, "Dan aku selalu berdoa bahwa kamu akan terus hidup setelahku dan aku meninggalkanmu dalam kondisi selamat." Dan ternyata yang terjadi adalah Huzur wafat terlebih dahulu. Terkait hubungan rumah tangga tertera dalam sabda Rasulullah SAW di dalam hadis. Hazrat Abu Hurairah radhiallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaknya seorang mukmin tidak menaruh kebencian kepada istrinya yang mukmin. Jika dirinya mendapati ada satu hal darinya yang tidak ia sukai, maka pasti ada hal lain darinya yang ia sukai. Ini tips luar biasa. Kalau ada beberapa yang tidak disukai, cari yang disukai. Pasti ada hal-hal yang disukai dari pasangan kita. Kalau kita besarkan yang tidak kita sukai, maka akan terkolektif yang tidak disukai. Kesaksian Hazrat Aisyah radhiallahu anha mengenai kehidupan pribadi Rasulullah SAW, di mana beliau adalah orang yang paling lembut dan pemurah. Beliau SAW tinggal di rumah dengan apa adanya, seperti orang biasa. Beliau tidak pernah mengerutkan dahi, selalu tersenyum. Selama hidup beliau, belum pernah memukul salah seorang istri beliau. Ya, Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam telah banyak sekali membahas terkait contoh kehidupan bermasyarakat yang indah ini dengan sangat rinci. Di satu tempat beliau bersabda, ini Hazrat Masih Maud, saya pernah mengalami suatu saat saya pernah mengucapkan kata yang tinggi kepada istri saya. Jadi bukan marah, hanya nadanya saja dinaikkan sedikit. Dan saat itu saya merasa bahwa nada tinggi itu adalah bercampur dengan keresahan hati, meskipun tidak ada kalimat yang melukai hati atau menakutkan yang keluar dari mulut saya. Coba bayangkan, Hazrat Masih Maud pilihan Allah di akhir zaman, beliau satu kali saja mengutarakan nada yang tinggi terhadap istri, beliau gelisah. Setelah kejadian itu, saya terus beristighfar hingga waktu lama, melakukan sholat nafal dengan sangat kusuk, lalu juga memberikan sedekah. Nada marah kepada istri ini merupakan hasil dari suatu kesalahan terhadap Tuhan. Ini adakah satu kisah yang menarik. Kehidupan Huzur Anwar
sebelum khalifah pun sudah diwakafkan untuk agama. Kita tahu itu, beliau bertugas di Afrika ya. Dan siang malam beliau dilewatkan sepenuhnya dalam kesibukan agama. Hal pertama yang paling saya hargai dalam diri Huzur adalah dalam urusan apapun Huzur tidak pernah memperlihatkan keegoisan. Meskipun adanya kesibukan agama, beliau selalu sesuai dengan kemampuan beliau memperhatikan saya dan anak-anak. Ini pengalaman atau riwayat dari dari istri beliau, Hajrat Ummul Mukminin. Di Ghana selalu terjadi kekurangan air. Pagi-pagi Huzur memenuhi ember dengan air. Seberapa pentingnya pun pekerjaan beliau, tidak pernah berkata kepada saya, hari ini saya sibuk, kamu penuhilah sendiri. Kehidupan rumah tangga sebelum khilafat, sekarang pun seperti itu juga. Beliau tidak pernah mencelah makanan. Suatu hari saya sakit, pertama Huzur menyiapkan sarapan dan memberikannya kepadaku. Kemudian beliau menyiapkan sarapan beliau sendiri, lalu pergi ke kantor. Ya, kita lihat fakta sosialnya sekarang ini. Kalau ada sang suami melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu, stigmanya itu sudah banyak. Dibilang takut istri, DKI dan sebagainya. Huzur sendiri saja tidak malu untuk melakukan itu. Ya, ini ada kisah lagi. Mukaran Abid Khan Sahib adalah pres sekretari Huzur Anwar. Dalam sebuah pidatonya dia menjelaskan, saya tinggal di dekat Masjid Fadl. Ini adalah kejadian 3 atau 4 tahun yang lalu. Suatu hari saya dengan istri saya lewat di samping Masjid Fadl. Keesokan harinya saya ada pertemuan dengan Huzur. Beliau bersabda, Huzur ini ya, saya melihat Anda dari jendela masjid. Anda sedang pergi dengan istri Anda. Anda berjalan sedikit di depan. Kenapa Anda berjalan di depan? Anda hendaknya berjalan bersamanya. Ini adalah hal yang juga saya lihat sendiri. Kapan saja Huzur berjalan dengan istri beliau, beliau berjalan bersamanya, atau kadang satu langkah di belakangnya. Coba, luar biasa sekali. Huzur perhatikan sahabat beliau yang jalan hanya beberapa langkah di depan istrinya, meninggalkan istrinya. Ada beberapa poin-poin lagi yang sebenarnya bisa menginspirasi kita, ya. Bagaimana cara membangun hubungan rumah tangga yang baik. Saya lewati beberapa poin, saya ambil bagian yang terakhir, yaitu perhatian terhadap tarbiyat anak. Ini adalah menurut kita semua merupakan elemen terpenting dalam membangun hubungan rumah tangga. Dan Huzur menyampaikan hal sebagai berikut. Jika ibu dan ayah bertengkar di rumah, maka pahamilah bahwa akhlak anak-anak sudah rusak. Akhlak anak-anak baru bisa benar ketika lingkungan rumah adalah lingkungan yang penuh cinta dan kasih sayang. Suami istri keduanya memahami tanggung jawab masing-masing. Jadi perlu juga dipertimbangkan tentang pendidikan terhadap anak-anak. Terakhir, dari semua upaya yang kita tempuh dalam membangun rumah tangga yang rukun adalah jadikan doa sebagai senjata utama kita. Ya. Ini saya kutip, orang tua harus terus mendoakan anak-anak mereka secara dawam. Demikianlah Hajrat Masih Maud alaihissalam bersabda, kondisiku adalah tidak ada satu sholat pun di mana aku tidak berdoa untuk teman-teman, anak-anak, dan istriku. Dan di bagian penutup ada sebuah peristiwa yang menarik. Tatkala Hajrat Masih Maud wafat, Hajrat
Ahmad Jan mengumpulkan putra-putra beliau, putra-putra Hadrat Masih Maud. Kemudian beliau memberikan sebuah nasihat yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan hidup kita bersama. Apa pesan beliau? Anak-anakku, janganlah kalian putus asa melihat rumah yang kosong seperti ini. Dan janganlah ada noda di dalam hatimu atas ayahandamu yang telah sampai pada Tuhan. Karena ayahandamu telah meninggalkan khazanah doa-doa yang tak terhingga di langit untukmu sekalian, yang akan kalian dapatkan terus-menerus pada waktunya. Saya rasa ini bisa menjadi modal bagi kita, terutama para Ahmadi yang barangkali sering khawatir, sering gelisah, kira-kira harta apa yang akan saya wariskan terhadap anak-anak saya? Saya tidak memiliki apa-apa, ya. Doa adalah warisan yang terbaik buat anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang selalu menjadikan sabda-sabda huzur, sabda-sabda para khalifah sebagai panutan setiap harinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.